Tafsir kita masih di surah Al-Baqarah, ayat terakhir yang kita baca kemarin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis silmi, masuklah kalian dalam agama Islam, kafatan, secara keseluruhan, dengan setengah-setengah. Jangan seperti Abdullah bin Salam, dan ini karena beliau dasarnya Yahudi kemudian masuk Islam. Di awal-awal Islam beliau mengagungkan hari Sabtu, karena hari Sabtu bagian dari hari yang dilarang berburu di kalangan Yahudi. Wa karahul abid, dan beliau itu membenci unta. Orang membenci unta sama dengan Yahudi, karena Yahudi membenci unta. Yahudi membenci unta. Setelah Islam beliau masih membenci unta, karena mungkin masih dalam syariat Yahudi, unta ini makruh. Akhirnya dari situ turun ayat Allah, wahai orang yang beriman, giliran kalian sudah masuk Islam, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi ambil seluruh syariat Islam sama, jangan giliran senang diambil, giliran tidak menyenangkan enggak diambil. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti khutuwat, artinya turuk jalannya syaitan. Arti dari jalan syaitan di sini artinya hiasan syaitan. Karena syaitan wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Jadi syaitan memang tugas utama untuk menghias perbuatan manusia yang jahat terlihat baik. Itulah syaitan. Itu tugas syaitan yang utama. Jangankan untuk umat Bani Adam, ke Nabi Adam sendiri cara syaitan seperti itu. Fawaswasa lahum asy-syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syaratil mulki wa khuldin la yabla. Wahai Adam, ala syaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau enggak saya tunjukkan kepadamu satu pohon yang menyebabkanmu bakal kekal di surga. Wa mulkin la yabla, dan pohon yang jika engkau makan engkau mendapatkan kerajaan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah hilang. Akhirnya terpengaruh, malahan ditandai oleh syaitan mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan bersumpah malahan di hadapan Sayyidina Adam bahwa dia ini tujuannya membicarakan tadi untuk sebagai nasihat. Itulah syaitan. Jadi menampakkan kebaikan padahal di belakangnya syar, di belakangnya keburukan. Wa zayyana lahum ma kanu ya'malun. Syaitan menghias perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk sehingga terlihat baik. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Jadi harus selalu husnudzan, harus selalu suudzan ke syaitan. Syaitan dan nafsu ini dua hal ini selalu kita dituntut untuk bersuudzan. Karena orang musuh, kalau ke musuh husnudzan gimana? Ini musuh syaitan, musuh selalu harus bersuudzan. Kemudian fa'il zalaltum, maka jika kalian tergelencir ke samping, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang bukti-bukti yang nyata bagi kalian bahwa Islam itu benar. Fa'lamu anna Allah azizun hakim, yakinilah bahwa Allah aziz, maha perkasa, yang tidak ada satupun makhluk bisa melemahkan Allah sehingga tidak bisa mengadab kalian. Kemudian hakim artinya Allah maha bijaksana dalam penciptaan Allah. Allah melanjutkan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Hal artinya hal istifham ingkari, yang bermakna tidak. Artinya bertidaklah
Yanzurun artinya yantazirun menunggu, tidak menunggu oleh orang-orang, oleh mereka yang dimaksud di sini orang yang tidak mau masuk dalam agama Islam secara kafah, artinya at-tarikuna dukhula fihi. Hal yanzurun, tidaklah mereka menunggu, mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mau masuk agama Islam. Hal yanzurun, tidaklah mereka nunggu illa an ya'tiyahumullah, kecuali bahwa Allah akan datang kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, di dhulal minal ghamam. Dhulal artinya dhulla, minal ghamam artinya awan. Jadi Allah datang, tapi Allah yang dimaksud di sini adalah urusan Allah ataupun azab Allah. Bukan Allah datang ke mereka, itu azab Allah. Hal yang zurun, tidaklah mereka menunggu, arti mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mau masuk dalam agama Islam. Tidaklah mereka menunggu kecuali bahwa datang azab Allah ke mereka lewat dhullatun minal ghamam, lewat dhullah minal ghamam, lewat awan. Artinya Allah turunkan azab di langit. Itu yang dimaksud. Jadi artinya tidaklah mereka menunggu kecuali ketika turun azab dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Wal malaikatu, tidaklah mereka menunggu kecuali giliran datang malaikat kepada mereka dengan membawa azab. Membawa azab seperti halnya yang terjadi di zaman kaum Nabi Ad, Nabi Thamud, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah mereka menunggu kecuali harus datang azab Allah dari langit ataupun datang malaikat membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiyal amr, dan sungguh telah ditetapkan segala urusan. Artinya tamma amru halakihim, telah ditetapkan, telah diputuskan bahwa kebinasaan mereka setelah tidak mau masuk Islam sama dengan binasa di dunia dan binasa di akhirat. Walaupun ketika lihat di dunia mereka kayaknya hidup secara berkecukupan, tapi pada hakikatnya selama seseorang tidak beriman tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia, susah terus kehidupan. Dengan bukti kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini karena didahulukan jar majrur berfungsi untuk hasr, untuk membatasi, mengkhususkan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah cuma dengan mengingat Allah, cuma dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, tenang hati. Artinya selain mengingat Allah, walaupun kelihatan bagi kita yang lihat, oh masya Allah, tapi sebenarnya hakikatnya hati enggak tenang. Karena kebahagiaan bukan letak di tempat duduk, kebahagiaan bukan di tempat tidur, kebahagiaan bukan di makanan yang masuk ke perut, kebahagiaan bukan dari minuman yang masuk ke perut, kebahagiaan terdapat di hati. Berapa banyak orang yang enggak ada makanan, yang enggak minuman, tapi bahagia. Ataupun sebaliknya, betapa banyak yang masuk makanan enak, minuman enak, tapi hatinya enggak bahagia. Yang benar, yang kalau hati bahagia, hati bahagia dan masuk ke perut juga ada. Jadi wa qudiyal amr, dan telah diputuskan urusan bahwa mereka binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan tidak mendapatkan ketenangan hidup, kemudian di akhirat dengan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah akan dikembalikan segala urusan. Ini ada sebagian qiraah tarji'u, wa ilallahi tarji'ul umur, sebagian qiraah wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah kembali seluruh urusan. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali ke Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidak ada taufik, wa ma taufiqi illa billah,
dan tidak ada taufikku kecuali dengan Allah. Ilaihi alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal, aku menyandarkan diri, aku bergantung. Wa ilaihi unib, dan kepada Allah aku berinabah, bertadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Allahumma ja'al umurana khaira, Allahumma ja'al umurana khaira, semoga segala urusan kita termasuk urusan yang baik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa